Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Sebelum kita melanjutkan video ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng agar kalian tetap mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel saya. Berikut adalah contoh soal penerapan dari aturan sinus dan aturan kosinus. Soal yang pertama, perhatikan gambar segi 4 ABCD berikut ini. Hitunglah panjang BC. Untuk mencari panjang BC terlebih dahulu, kita harus mencari panjang BD. Untuk mencari panjang BD kita menggunakan segitiga, yaitu segitiga ABD. Dengan menggunakan aturan sin, kita bisa mencari panjang sisi BD, yaitu BD per sin A sama dengan AD per sin B. Kita lengkapi sesuai dengan yang sudah diketahui. BD per sin A yaitu sin 30 sama dengan AD kita ganti 10 per sin B yaitu sin 45. Kita lakukan perkalian silang. BD kali sin 45 sama dengan 10 kali sin 30. Kemudian kita buat persamaannya seperti ini. BD sama dengan 10 kali sin 30 per sin 45. BD sama dengan 10 kali sin 30 nilainya ya setengah. Sin 45 nilainya setengah akar 2. Sampai di sini kita bisa coret setengahnya sehingga tersisa BD sama dengan 10 per akar 2. Kita rasionalkan, yaitu kita kali dengan akar 2 per akar 2. Sehingga panjang sisi BD yaitu 5 akar 2. Untuk yang belum bisa dengan aturan sinus, bisa lihat video sebelumnya tentang aturan sinus. Selanjutnya kita bisa mencari panjang sisi BC dengan memperhatikan segitiga BCD. Untuk mencari sisi BC kita bisa menggunakan aturan kosinus. Jadi soal ini adalah soal kombinasi antara aturan sinus dan kosinus. Kita bisa langsung kerjakan. BC kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah CD kuadrat dikurangi 2 kali sisi BD kali sisi CD. Sinnya adalah sudut, bukan sin ya, cos. Cos sudut yang ada di depan BC, yaitu cos 60 derajat. Oke, kita lanjut. BD kuadrat yaitu 5 akar 2 kuadrat tambah CD 10 akar 2 dikuadratkan dikurangi 2 kali 5 akar 2 dikali 10 akar 2 cos 60 kita langsung tuliskan nilainya yaitu setengah. 5 akar 2 dipangkatkan 2 yaitu 50 ditambah 10 akar 2 dipangkatkan 2 nilainya 200 dikurangi 2 kita bisa sederhanakan dengan setengah, artinya 2 kita bisa coret dengan setengah sehingga tersisa 5 akar 2 kali 10 akar 2 100. Oke, 50 tambah 200 dikurangi 100 yaitu 150. Sehingga sisi BC kuadrat sama dengan 150. BC sama dengan plus minus akar 150. Oke, secara logika saja
bahwa panjang sisi pada segitiga atau panjang sebuah benda itu tidak mungkin negatif, sehingga nilainya pasti positif. Sehingga BC kita ambil nilai positifnya, yaitu akar 150. BC sama dengan, kita sederhanakan, akar 150 akar 25 kali akar 6. BC sama dengan akar 25 kita bisa kerjakan, yaitu 5 akar 6 kita bisa tuliskan akar 6. Sehingga panjang sisi BC itu sama dengan 5 akar 6 cm. Oke. Contoh soal yang kedua, yaitu sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka 0,30 derajat sejauh 60 km. Kemudian berlayar menuju pelabuhan C dengan jurusan 150 sejauh 70 km. Hitunglah jarak antara pelabuhan C dan pelabuhan A. Baik, untuk menjawab soal seperti ini, kalian harus paham tentang arah mata angin, yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Saya bisa gambarkan seperti ini. Utara, timur, selatan, dan barat. Dari pelabuhan A kita buat seperti ini. Jadi arah utara menjadi patokan kita ya. Arah utara. Oke, kapal bergerak dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka, yaitu 30 derajat. Jadi arahnya adalah 30 derajat. Pada arah utara ini kita buat garis bantu seperti ini. Oke. Sudut dari arah utara sampai di sini adalah 90 derajat. Tetapi di soal itu hanya 30 derajat, sehingga kita misalkan seperti ini. Iya, jadi di sini 30 derajat. Arahnya seperti ini. Sampai di pelabuhan B. Nah, sampai di pelabuhan B kita buat lagi patokannya, yaitu utara menjadi patokan. Ini sejauh 60 km. Sampai di pelabuhan B, kapal tersebut bergerak menuju pelabuhan C dengan arah 150 derajat. Oke, kita buat lagi garis bantu seperti ini. Ini besar sudutnya baru 90 derajat. Di soalnya mesti arahnya 150 derajat. Kita buat lagi garis bantu seperti ini. Oke, jadi arahnya dari sini ke sini, dari utara ke garis bantu yang kedua itu adalah 180 derajat. Nah, itu sudah lebih. Yang ditanyakan pada soal, yang diketahui pada soal adalah 150 derajat, sehingga kira-kira arahnya seperti ini. Iya. Ini adalah arah 150 derajat sampai di pelabuhan C. Oke, sampai di pelabuhan C kita tidak usah menggunakan patokan utara lagi. Sekarang kita tarik garis dari pelabuhan A ke pelabuhan C. Oke, inilah yang ditanya. Oke, kita fokus ke pelabuhan B. Semua perhatikan di titik B. Lihat garis bantu yang kedua. Sudah terpakai 150. Padahal dari arah utara ke garis bantu yang kedua besarnya 180. Sehingga masih tersisa berapa? Iya, 30 derajat. Oke, untuk yang bagian kanan garis ini ya, garis bantu ini. Kemudian perhatikan pelabuhan A dan pelabuhan B. Sudut 30 derajat ini besar sudutnya sama dengan sudut B yang bagian kiri. Bagian ini. Iya, saya beri tanda 2 seperti ini. Yaitu besarnya 30 derajat. Karena apa? Di SMP kalian sudah belajar sudut dalam berseberangan. Besarnya sama. Sehingga besar sudut B keseluruhan yaitu 60 derajat. Oke. Dari pelabuhan B ke C diketahui jaraknya adalah 70 km. Dari pelabuhan A ke B 60 km. Nah, sampai di tahap ini kita sudah mempunyai bayangan bahwa soal ini kita kerjakan menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus. Karena apa? Karena diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Oke, langsung saja kita jawab soal ini. Jarak pelabuhan A ke C atau C ke A. AC kuadrat sama dengan AB di kuadrat tambah
BC di kuadrat dikurangi 2 kali AB dikali BC cos sisi di hadapan AC, yaitu sisi B. AB kuadrat kita masukkan 60 dipangkatkan 2 tambah BC-nya 70 dipangkatkan 2 dikurangi 2 kali 60 dikali 70 cos 60. 3.600 ditambah 4.900 dikurangi 2 kali cos 60, kita bisa sederhanakan cos 60 itu kan nilainya setengah sehingga habis dengan 2. Jadi 2 kali 60 kali 70 cos 60 nilainya setengah. Kita bisa coret dengan 2. Sehingga 3.600 tambah 4.900 dikurangi 60 dikali 70 yaitu 4.200. Oke, kita sambung. AC kuadrat sama dengan 3.600 ditambah 4.900 dikurangi 4.200, hasilnya adalah 4.300. Oke, AC sama dengan plus minus akar 4.300. Oke, kembali ke logika kita bahwa jarak sebuah tempat atau jarak dua buah tempat atau dua buah benda itu selalu positif, sehingga kita ambil nilai plusnya dari akar 4.300. Oke, akar 4.300 kita sederhanakan menjadi akar 100 kita kali dengan akar 43. AC sama dengan akar 110, akar 43 kita tetap menuliskan akar 43. Sehingga panjang atau jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C atau dari pelabuhan C ke pelabuhan A yaitu sama dengan 10 akar 43 km. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dalam menyelesaikan soal aplikasi aturan sinus dan kosinus. Sampai berjumpa di video selanjutnya tentang luas segitiga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.